Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Cerita Wanita. Ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Arzetti Filbina. Mbak Arzetti, kalau tadi kita udah ngobrol banyak banget ya. Perempuan kalau udah berdua, grumpinya macam-macam. Kalau dari Mbak Arzetti sendiri nih, dua periode menjadi anggota Dewan, ada nggak sih kenangan ketika belusukan di daerah dapil yang kemudian berkesan dan menjadi satu menjadi satu amanah yang ini harus saya sampaikan, harus menjadi corong, itu seperti apa? Masya Allah ya. Artinya pada saat kita dipilih kemudian menjalankan amanah ini ada satu tanggung jawab besar yang harus selalu kita prioritaskan dulu gitu ya. Jadi pada saat kita datang ke keluarga kita, khususnya Surabaya Sidoarjo ya, apa yang mereka inginkan itu yang biasanya selalu kita bawa, yang kemudian kita suarakan pada saat kita rapat dengan menteri atau kita RDP dengan eselon kementerian gitu ya. Jadi memang boleh dikatakan berat ya, karena memang kita menikmati ya, alhamdulillah ini adalah merupakan proses gitu ya. Proses kemudian membuat kita tuh terus harus berusaha gitu, karena nggak pernah ada kata saya sudah puas gitu ya, tapi enggak, aduh ya Allah kok saya kurang terus ilmunya gitu. Itu yang sangat sulit buat kita saat sekarang. Jadi harus terus menjadi bagian dari tanggung jawab ini ke keluarga saya, khususnya Surabaya Sidoarjo. Ada pengalaman lucu nggak sih yang kemudian udah pastilah kalau Mbak Arzetti yang datang udah pasti kita foto dan sebagainya, masih gitu nggak sih Mbak? Masya Allah kalau itu pasti ada nggak sih? Karena mungkin kita adalah keluarga ya, kita adalah pelayannya keluarga kita di Surabaya Sidoarjo. Jadi buat mereka ya kita ini adalah pelayannya mereka. Jadi pada saat kita ketemu foto-foto wajar lah ya, karena kita pasti kumpul keluarga juga, yuk kita foto gitu ya buat kenang-kenangan. Pengalaman lucu, sebetulnya pengalaman semuanya menyenangkan karena kita harus datang gabung, masuk ke rumah keluarga kita yang bermacam-macam gitu ya. Ada yang mungkin jauh jangkauannya, ada yang deket-deket gitu loh. Jadi semua adalah irama, semua adalah semua adalah kenikmatan kalau buat aku. Baik. Kalau lagi berkunjung ke dapil, keluarga suka menemani atau pas kebetulan ada beberapa kali yang pernah, ada yang memang punya kesibukan masing-masing atau seperti apa? Kalau anak-anak sih karena mereka sekolah ya, jadi mereka tahu pada saat ibu mau ke dapil, ya ibu mau ke dapil. Jadi nanti ibu titip ya, titip kalian, titip rumah gitu loh. Biasanya sih mereka kalau memang mereka libur mereka akan ikut, tapi kalau enggak ya mereka tetap dengan tanggung jawab mereka. Kebetulan mereka sekolah di sini ya. Jadi ya bismillah ya, tanggung jawab masing-masing anak-anak, yang penting sekolah jalan, jangan sampai mereka libur atau mereka nggak masuk sekolah karena ikutan ibunya. Tapi sekarang alhamdulillah karena pandemi mereka sekolahnya online ya. Kemarin sempat offline tapi hanya beberapa saat. Sekarang balik lagi ke online gitu. Ya dinikmati semua. Kalau dulu awal-awal pandemi stres gitu ya, Masya Allah gitu loh. Tapi ya ternyata ada kenikmatan juga, bisa kumpul sama anak-anak, bisa tahu tentang anak-anak gitu. Lebih detail ke anak-anak, bisa masak full 24 jam karena kita nggak keluar juga kan gitu. Jadi nikmat aja semuanya. Komunikasi sama keluarga, sama suami, kalau anak-anak udah pasti ya. Dengan suami dan keluarga. Sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu ada perbedaan signifikan nggak sih? Oh, kalau dulu mungkin ya intens komunikasinya nggak seperti adanya pandemi. Pandemi kan 24 jam kita sama-sama plus dengan anak-anak. Kalau dulu kan anak-anak dengan kesibukan, pasangan suami juga dengan kesibukan, kita juga dengan kesibukan. Tapi memang ada momen-momen kita ada di rumah pagi sebelum berangkat atau malam sebelum tidur. Tapi dengan adanya pandemi 24 jam total kita bersama-sama dengan mereka. Itu akhirnya membuat kita tuh semakin, oh ternyata kita harus begini ya, ternyata kita harus begini ya. Akhirnya kita saling menyesuaikan. Saya harus memposisikan diri saya sebagai ibu, di mana ibu tuh punya aturan. Anak-anak kadang-kadang, ibu kok galak banget? Ibu bukan galak sayang, tapi kalau kalian tidak punya aturan, nanti di luar sana kalian akan menjadi orang yang menggampangkan segala sesuatunya gitu. Dengan anak-anak cukup keras atau cukup tegas? Boleh dikatakan tegas ya mungkin ya, tegas gitu, punya aturan. Jadi tapi sayang banget, mereka tahu gitu loh. Dan saking sayang tuh kadang-kadang kalau malam tuh peluk mereka, ibu cinta banget, itu bisa nangis gitu. Terus kalau kata si gendis ini, ibu lebay deh gitu loh. Saking cintanya, tapi pada saat nanti ada aturan, kerasnya luar biasa. Anak-anak ke putra-putri usia berapa? 16, 15, 14. Sama dirimu nanti ya. 16, 14, 15. Dia kalau ngomong itu langsung ngalihin ya. Sudah di usia remaja, ada nggak sih kesulitan ketika mendidik anak-anak usia remaja, apalagi zaman sekarang nih? Ada perempuan, ada laki-laki. Betul.
Pastinya kan dari awal kita harus tahu nanti anak-anak ini mereka akan punya dinamika yang luar biasa. Artinya dari awal kita harus mempersiapkan mereka. Kedekatan pada saat melahirkan mereka, kalau kata ibu gini, lahirkan secara normal nak. Kalau dia normal, dia akan tahu bagaimana berjuangnya seorang ibu untuk mereka. Itu sudah aku jalanin proses itu. Kemudian pada saat mereka dilahirkan, ibu bilang harus dikasih ASI nak, biar mereka tuh tahu bagaimana cintanya ibunya, gitu. Untuk mereka bisa menjadi anak-anak yang sehat. Gitu. Dilalui proses ASI. Kemudian harus sampai 2 tahun nak dilalui. Harus kamu pakai dengan tangan kamu nak, dua-duanya dijalanin. Sehingga pada saat nanti mereka, dan salah satunya adalah vaksin, imunisasi ya, kalau itu bukan vaksin, imunisasi itu juga harus lengkap. Artinya proses-proses secara normal itu yang dilakukan oleh orang tua kita dulu aku lakuin semua. Sehingga kemudian nanti pada saat mereka dewasa seperti ini, remaja seperti ini, setidaknya mereka tahu bahwa ibunya tuh cinta dan sayang sekali sama mereka. Sehingga mereka harus tahu bisa menempatkan dirinya, jangan sampai ibunya kecewa. Jadi ketakutan-ketakutan kita sebagai ibu itu insya Allah akan berkurang dengan sendirinya pada saat sebelum mereka lahir kita sudah tata itu. Jadi memang benar-benar dididik supaya bukan takut, tapi tidak ingin membuat orang tua kecewa. Betul. Agar mereka tahu yang namanya mereka punya tanggung jawab kepada orang tua dan mereka harus takut kepada Allah. Nah, itu yang paling mudah ya kan?